Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 8 Februari 2021. Menjamah jubahnya saja aku sembuh. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 19. Dan Injil Markus 6 ayat 53 sampai dengan 56. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, ada satu pertanyaan. Kenapa ada orang-orang Kristen hidupnya begitu-begitu saja? Tidak terjadi perubahan apa-apa di dalam kehidupan mereka. Kalau kita perhatikan saudara-saudaraku yang terkasih, dulu orang Yahudi dan orang Farisi kerap berjumpa dengan Yesus. Tetapi tidak terjadi perubahan apa-apa di dalam hidup mereka. Kenapa saudara? Ini karena mereka tidak percaya akan Yesus Kristus. Injil yang kita renungkan hari ini, kita melihat bagaimana orang berbondong-bondong mengusung orang sakit di atas tilamnya, menghantar kepada Yesus. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Markus 6 ayat 56. Kenapa mereka berbondong-bondong berlari mendekati Yesus, saudara? Karena mereka percaya bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Mereka sungguh percaya, mereka mempunyai iman. Hanya menjamah jubahnya saja, maka akan sembuh. Lain saudara-saudara dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi yang tak percaya sama sekali akan Yesus Kristus. Maka mereka tak akan mengalami kuasa Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan diri kita saat ini? Kenapa? Kenapa masih ada orang Kristen tak mengalami kuasa Yesus? Kalau saudara-saudara, waktu itu mereka berbondong-bondong mendekati Yesus, dan secara fisik mereka sungguh dekat dengan Yesus. Kita pun saat ini saudara, sungguh lebih dekat lagi dengan Yesus. Bahkan Yesus masuk di dalam hati kita melalui Ekaristi. Yesus datang dan menyatu dengan hidup kita. Tidak hanya menyentuh saudara-saudara. Dengan Ekaristi, roti yang telah dikonsekrasi, yang kita sambut, Tuhan Yesus menyatukan tubuhnya di dalam hati kita. Pertanyaannya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, apakah kita mengimani bahwa melalui Ekaristi Yesus sungguh-sungguh hadir? Apakah kita mengimani bahwa roti yang telah dikonsekrasi sungguh-sungguh Yesus yang menyerahkan tubuhnya bagi kita? Atau mungkin kita hanya biasa-biasa saja dan menilai itu hanya sebagai simbol belaka? Tidak sedikit saudara-saudara yang menyambut tubuh Kristus di dalam perjamuan kudus, komuni, dengan tidak mengimani sungguh-sungguh, maka juga tidak terjadi perubahan apa-apa di dalam kehidupan mereka, saudara. Karena menyambut komuni secara formal tanpa disertai kerinduan yang sangat mendalam, kerinduan batin, tidak membuahkan hasil apa-apa, saudara. Apapun saudara, persoalan hidup kita, sakit, penyakit apapun yang kita derita saat ini, seberat apapun penyakit kita saudara,
Kalau kita mau dengan sungguh-sungguh menerima Dia dan menyambut Dia di dalam rupa roti yang telah dikonsekrasi. Dialah yang adalah roti kehidupan akan menyembuhkan kita. Pengalaman pribadi saya, saudara, bagaimana saat saya antara sadar dan tidak sadar di ruang ICU dengan tensi 60/39, saya merindukan, sangat merindukan Tuhan Yesus, saudara. Saya menyebut komuni Yesus, komuni Yesus. Dan saudara-saudara, saat saya menerima tubuh Kristus, hosti yang sudah dikonsekrasikan, baru menyentuh lidah saja, saudara-saudara, tensi saya melalui monitor saudaraku yang terkasih langsung naik menjadi 120/100. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Bagaimana dengan saudara-saudaraku sekarang? Percaya penuh imankah kita dengan Yesus Kristus? Sungguh percayakah bahwa Yesus hadir lebih dekat sekali di dalam hati kita saat kita menyambut Dia di dalam Ekaristi? Melalui renungan hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, apapun kesulitan kita, sakit penyakit apapun yang sedang kita derita, jangan ragu lagi, saudara. Berlari dan mendekatlah kepada Yesus Tuhan kita. Sambutlah Dia dengan penuh iman. Asalkan kita menjamah jubahnya saja, maka kita akan sembuh. Sambutlah Dia, saudara-saudara, dengan penuh kerinduan. Biarlah Dia boleh selalu menyatu di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, di dalam setiap tarikan nafas kita. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir untuk memulihkan dan menyembuhkan kami. Kami mau Engkau selalu hadir di dalam hati kami, menyatu di dalam kehidupan kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.